Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dunia beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seorang pria yang telah memiliki segalanya. Istri yang begitu setia, keluarga yang hangat, dan sebuah rumah yang ia sebut surga. Namun, karena satu pilihan fatal yang dibutakan oleh pesona sesaat, ia tega menukar permatanya dengan sebutir kaca yang tak berharga. Saksikan kehancuran hatinya yang terdalam, saat sebuah cincin emas yang dulu ia sematkan dengan janji suci, kembali ke tangannya dengan dingin, menjadi saksi bisu penyesalannya yang abadi. Ini adalah kisah tentang bagaimana surga yang ia miliki, ia runtuhkan dengan tangannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untukmu mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami untuk terus bersemangat membuat cerita-cerita baru yang menghibur. Namaku Ardi, dan cerita ini adalah pengakuan paling jujur yang pernah keluar dari bibirku, meski hanya bisa kuucapkan dalam sunyi. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku menghancurkan istanaku sendiri, demi sebuah fata morgana yang ku kejar di tengah gurun kebosananku. Semuanya dimulai di kota kecil kami, Tulungagung. Kota yang tenang, yang menjadi saksi bisu dari setiap tawa dan kini, setiap tetes penyesalanku. Aku dan Sarah, istriku, sudah menikah selama 8 tahun. 8 tahun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, pernikahan kami seharusnya sudah memiliki fondasi yang kokoh, dinding yang tegar, dan atap yang meneduhkan. Kami memiliki seorang putra, Bima, malaikat kecil berusia 6 tahun yang menjadi pusat dunia Sarah. Kami tinggal di sebuah rumah mungil yang kami cicil dengan susah payah di perumahan Sobontoro Indah. Rumah itu adalah bukti cinta kami, atau setidaknya, begitulah yang dulu ku percaya. Setiap sudutnya adalah hasil kerja kerasku sebagai seorang manajer proyek di salah satu perusahaan kontraktor swasta di kota ini. Dan setiap sudutnya pula adalah hasil sentuhan tangan Sarah yang membuatnya terasa seperti rumah. Tapi, 8 tahun adalah waktu yang panjang. Gairah yang dulu membara seperti api, kini hanya menjadi bara kecil yang nyaris padam, tertiup angin rutinitas. Dulu, aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menatap wajah Sarah. Tawanya adalah musik terindah, dan setiap ceritanya adalah petualangan baru bagiku. Kami sering menghabiskan akhir pekan, menyusuri jalan pahlawan dengan motor tua kami, lalu berhenti untuk menikmati kopi di Java Cafeo, membicarakan mimpi-mimpi kami yang setinggi langit. Ia adalah partner terbaikku. Kini, semua terasa berbeda. Pagi hari dimulai dengan suara rengekan Bima yang tidak mau mandi, dan diakhiri dengan punggung Sarah yang membelakangiku di tempat tidur, mungkin karena lelah setelah seharian mengurus rumah. Aku pulang kerja, berharap mendapat sambutan hangat, tetapi yang kudapati adalah Sarah dengan daster lusuhnya, rambut yang diikat seadanya, dan aroma minyak telon yang menempel di seluruh tubuhnya. Wajahnya seringkali terlihat lelah, dan percakapan kami tak pernah jauh dari urusan sekolah Bima, tagihan listrik yang membengkak, atau atap yang sedikit bocor. Aku tahu, aku terdengar seperti suami yang tidak tahu berterima kasih. Aku sadar sepenuhnya. Sarah adalah istri yang baik, ibu yang sempurna. Ia tidak pernah mengeluh. Ia mengurus semuanya tanpa celah. Ia adalah fondasi dari keluarga ini. Namun, entah mengapa, hatiku terasa kosong. Aku merasa seperti mesin anjungan tunai mandiri, yang tugasnya hanya menyediakan kebutuhan, lalu dilupakan. Aku rindu Ardi yang dulu, Ardi yang dipandang dengan tatapan penuh kekaguman oleh Sarah. Aku rindu menjadi pusat dunianya. Retakan itu mungkin sudah lama ada, tetapi aku baru benar-benar merasakannya beberapa bulan yang lalu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan bangga yang luar biasa. Proyek pembangunan gedung Creative Center yang kupegang akhirnya disetujui penuh oleh pemerintah daerah. Ini adalah pencapaian terbesar dalam karirku. Aku membeli 2 kotak martabak terang bulan kesukaan Sarah, membayangkan kami akan merayakannya bersama setelah Bima tidur. Aku membuka pintu dengan senyum lebar. Assalamualaikum. Aku pulang, seruku. Tidak ada jawaban. Aku hanya mendengar suara tangisan Bima dari dalam kamar, disusul suara sabar Sarah yang mencoba menenangkannya.
Aku meletakkan martabak di atas meja makan dan berjalan ke kamar. Di sana, pemandangan yang sudah biasa kulihat menyambutku. Bima menangis kencang, mainannya berserakan, dan Sarah sedang berjongkok, membujuknya dengan segelas susu. "Kenapa lagi dia?" tanyaku, mungkin dengan nada yang sedikit lebih kesal dari yang kumaksud. Sarah menoleh sekilas, senyum lelah tersungging di bibirnya. "Biasa, demam panggung buat pentas seni besok di sekolah. Tadi sudah baik-baik saja, sekarang rewel lagi." Aku berdiri di ambang pintu, menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Bima akhirnya tenang dan tertidur di pelukan Sarah. Sarah membaringkannya dengan hati-hati, lalu berbalik menatapku. "Maaf ya, Mas. Kamu pasti capek. Mau aku siapkan air hangat?" tanyanya lembut. Senyum bangga yang kupasang sejak dari kantor tadi sudah luntur. Martabak di meja makan mungkin sudah dingin. Aku hanya menggeleng pelan. "Nggak usah. Aku mandi sendiri saja." Malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku merasakan jarak yang begitu luas di antara kami. Aku ingin menceritakan tentang keberhasilanku, tentang betapa hebatnya aku di depan para klien tadi siang. Tapi melihat wajah lelahnya, aku mengurungkan niat. Aku merasa tidak penting. Keberhasilanku seolah tidak ada artinya di dalam istana kecil ini. Di sini, aku hanyalah suami Sarah dan ayah Bima. Peranku sebagai Ardi sang manajer proyek yang hebat, seolah lenyap begitu aku melangkahkan kaki melewati pintu rumah. Dan di dalam kehamparan itulah, di dalam retakan yang semakin menganga itu, sebuah nama baru mulai menemukan jalannya untuk masuk. Sebuah nama yang akan mengubah segalanya. Nama itu adalah Riana. Ia masuk ke dalam duniaku bukan dengan ledakan, melainkan seperti embusan angin sepo-sepo di hari yang panas. Embun pagi yang menempel di jendela kantor yang dingin. Ia adalah bagian dari tim konsultan pemasaran yang ditugaskan untuk bekerja sama dalam proyek gedung Creative Center. Usianya mungkin 5 tahun di bawahku, penuh dengan energi dan ambisi yang mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang rapat yang penuh dengan cetak biru dan gambar-gambar teknis. Saat aku sedang mempresentasikan konsep fasad bangunan dengan penuh semangat, aku menyadari ada sepasang mata yang menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan tatapan bosan dari para insinyur senior atau tatapan bingung dari staf administrasi. Itu adalah tatapan kekaguman. Tatapan Riana. Setelah rapat selesai, ia menghampiriku. "Mas Ardi, presentasinya luar biasa. Cara Mas menjelaskan visi bangunan itu tadi, saya sampai bisa membayangkannya berdiri megah di sana," katanya. Suaranya renyah, dan senyumnya tulus. Ia tidak berbau minyak telon atau keringat. Ia beraroma parfum vanila yang lembut, aroma yang sudah lama tidak kuhirup. Pujian sederhana itu, entah kenapa, terasa seperti setetes air di tengah gurun. Seharian itu, kata-katanya terus terngiang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dilihat sebagai seorang profesional, sebagai seorang kreator, bukan hanya sebagai mesin pencari nafkah. Kerja sama kami menjadi semakin intens. Kami sering menghabiskan waktu hingga larut malam di kantor, menyempurnakan setiap detail proposal. Di sela-sela tumpukan kertas, kami mulai berbagi cerita. Ia bercerita tentang mimpinya untuk membuka agensi sendiri suatu hari nanti. Aku bercerita tentang ide-ide liarku dalam arsitektur yang seringkali dianggap tidak realistis. Kami nyambung. Sangat nyambung. Hubungan kami kemudian bergeser dari ruang rapat ke meja makan. Awalnya dengan alasan, makan siang sambil diskusi kerja. Kami sering pergi ke Logica Cafe, sebuah kedai kopi yang tidak terlalu ramai di jam makan siang. Di sana, di antara aroma kopi dan alunan musik jazz yang samar, aku menemukan kembali diriku yang telah hilang. Aku bisa tertawa lepas, berbicara tentang film terbaru, mengeluh tentang politik, hal-hal yang tidak pernah lagi kubicarakan dengan Sarah. "Mas Ardi ini sebenarnya orang yang seru ya," kata Riana suatu hari, sambil mengaduk es kopi susu pesanannya. "Kalau di kantor kelihatannya serius dan berwibawa banget." Aku tertawa. Memang aslinya begini. Tapi di rumah, perannya beda lagi, jawabku, sedikit keceplosan. Riana menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. "Peran jadi ayah dan suami, ya, Mas?" Aku hanya mengangguk, tapi tatapanku mungkin mengatakan lebih banyak. "Dan iya,
dengan kepekaannya yang luar biasa, sepertinya bisa menangkap semuanya. Ia tidak bertanya lebih jauh tentang keluargaku. Ia justru mengalihkan pembicaraan, kembali memuji ide-ideku, membuatku merasa nyaman dan dihargai. Saat itu aku berpikir, ini tidak salah. Ini hanyalah pertemanan. Aku butuh teman bicara, dan Riana adalah orang yang tepat. Komunikasi kami tidak berhenti saat jam kerja usai. Ponselku, yang biasanya hanya bergetar karena pengingat jadwal atau panggilan dari Sarah yang menanyakan, sudah di mana, kini mulai hidup dengan notifikasi dari Riana. Awalnya hanya seputar pekerjaan. Mas, besok data yang kemarin jangan lupa dibawa ya. Lalu perlahan merambah ke hal-hal pribadi. Sudah makan malam, Mas? Jangan telat makan, nanti sakit mak. Atau, lagi apa? Kok belum tidur? Pesan-pesan sederhana itu terasa seperti perhatian kecil yang mewah. Aku mulai menantikan setiap notifikasi darinya. Senyumku mulai sering terkembang sendiri saat menatap layar ponsel, sebuah pemandangan yang tentu saja tidak luput dari perhatian Sarah. Dari tadi senyum-senyum sendiri lihat HP. Ada yang lucu, Mas? Tanya Sarah suatu malam, saat ia sedang melipat pakaian Bima di atas kasur. Jantungku berdebar kencang. Aku segera mengunci layar ponselku. Ah, ini, grup proyek. Ada-ada saja kelakuan anak-anak di kantor, jawabku, berbohong untuk pertama kalinya. Rasanya aneh. Ada sedikit rasa bersalah, tetapi perasaan itu dengan cepat tertutup oleh debaran menyenangkan dari perhatian yang kudapatkan. Aku menjustifikasi kebohonganku. Aku tidak ingin Sarah salah paham. Hubunganku dengan Riana murni pertemanan, untuk mendukung profesionalitas kerja. Begitu pikirku. Hari Sabtu berikutnya, kebohongan itu naik level. Riana mengajakku bertemu di akhir pekan dengan alasan ingin menunjukkan beberapa referensi desain baru yang ia temukan. Ketemu di luar saja, Mas, biar lebih santai. Sekalian ngopi, tulisnya di pesan. Aku tahu ini sudah melewati batas. Akhir pekan adalah waktu untuk keluarga. Tapi godaan untuk bertemu dengannya, untuk kembali merasakan menjadi Ardi yang seru dan hebat, terlalu kuat untuk kulawan. Aku hari ini ada janji ketemu klien di luar kota. Mungkin pulangnya agak sore, kataku pada Sarah pagi itu, sambil mengenakan kemeja terbaikku. Sarah menatapku dari dapur, tangannya berhenti mengupas bawang. Tumben hari Sabtu? Klien dari mana? Dari Kediri. Penting ini, menyangkut kelanjutan proyek, jawabku lagi, tanpa berani menatap matanya. Saat aku melajukan mobilku keluar dari gerbang perumahan, aku melihat Sarah berdiri di teras bersama Bima, melambaikan tangan. Ada rasa sesak di dadaku. Tapi bayangan akan bertemu Riana, duduk berdua dengannya, dan tertawa bersamanya, dengan cepat menyingkirkan rasa sesak itu. Hari itu, di sebuah kafe dengan pemandangan sawah di pinggiran kota Tulungagung, aku dan Riana berbicara selama berjam-jam. Kami tidak banyak membahas pekerjaan. Saat ia tertawa karena leluconku, tangannya secara tidak sengaja menyentuh lenganku. Sentuhan itu singkat, hanya beberapa detik, tapi efeknya menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Kami saling berpandangan, dan dalam diam itu, aku tahu, kami berdua telah mengerti. Ini bukan lagi sekadar pertemanan. Dan aku, dengan sadar, tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Sentuhan itu, yang terjadi di kafe berpemandangan sawah, adalah sebuah pintu yang kubuka dengan sukarela. Setelahnya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Perjalanan pulang ke rumah terasa begitu aneh. Di dalam mobil, hanya ada keheningan di antara aku dan Riana. Kami tidak membahas apa yang baru saja terjadi, tetapi kami berdua tahu, sebuah batas tak kasat mata telah kami lewati bersama. Udara di dalam mobil terasa pekat dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang mendebarkan sekaligus menakutkan. Saat aku menurunkannya di depan rumah kosnya, ia menatapku sejenak. Hati-hati di jalannya, Mas Ardi, ucapnya lembut. Dan aku tahu, kalimat itu memiliki makna yang lebih dalam. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah menusuk-nusuk ulu hatiku saat aku melihat Bima berlari menyambutku di teras. Tapi di bawah rasa bersalah itu, ada sebuah debaran liar, sebuah euforia yang sudah lama tidak kurasakan. Euforia karena merasa diinginkan, merasa hidup.
Dusta pertamaku di akhir pekan itu terasa seperti dosis pertama sebuah candu. Awalnya membuatku pusing dan mual karena rasa bersalah, tetapi efek menenangkannya membuatku ingin mencobanya lagi. Dan lagi, kebohongan-kebohonganku mulai menjadi bagian dari rutinitas. Ponselku kini selalu dalam genggamanku, dengan layar terkunci. Setiap kali Sarah mendekat saat aku sedang membalas pesan, jantungku berdebar kencang, dan aku akan dengan cepat memasukkan ponsel ke saku atau pura-pura membuka aplikasi berita. Aku menjadi lebih pendiam di rumah, tetapi juga lebih mudah tersinggung. Aku membangun tembok di sekelilingku, dan setiap batu batanya terbuat dari kebohongan. Suatu malam, aku pulang dan mencium aroma harum masakan dari dapur. Sarah sedang memasak lodho ayam, makanan khas Tulungagung yang menjadi favoritku. Ia menyajikannya dengan senyum hangat, senyum yang dulu selalu kurindukan. Spesial buat kamu, Mas. Pasti capek kan kerja terus, katanya. Aku duduk di meja makan. Nasi hangat mengepul, aroma lodho begitu menggoda. Tapi entah kenapa, lidahku terasa keluh. Pikiranku melayang pada makan siangku tadi bersama Riana di sebuah warung soto sederhana, di mana kami tertawa terbahak-bahak karena hal-hal konyol. Aku menyendok kuah lodho itu. Kok rasanya agak keasinan ya hari ini, celetukku, tanpa berpikir panjang. Aku melihat senyum di wajah Sarah langsung memudar. Ia mengambil sendok, mencicipi kuahnya dengan raut wajah cemas. Masa, sih? Perasaanku tadi sudah pas, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia tidak marah. Ia hanya terlihat kecewa. Dan melihat kekecewaannya, aku justru merasa kesal pada diriku sendiri, yang kemudian kulampiaskan padanya dalam diam. Aku makan tanpa gairah, menciptakan jarak yang semakin lebar di antara kami, tepat di atas meja makan yang dulu selalu penuh kehangatan. Dusta kecil berevolusi menjadi dusta yang lebih besar dan terencana. Lembur di kantor menjadi alasanku yang paling sering. Puncaknya adalah saat aku mengatakan pada Sarah bahwa aku harus melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Trenggalek untuk mengawasi pemasok material. Aku bahkan membuat beberapa dokumen palsu untuk meyakinkannya. Jaga diri baik-baik ya, MAH. Jaga Bima juga. Mungkin di sana sinyal agak susah, kataku sambil memeluknya di depan pintu. Pelukan itu terasa hampa. Kenyataannya, aku tidak pernah pergi ke Trenggalek. Hari itu, aku menjemput Riana dan kami melaju ke arah selatan, menuju Pantai Gemah. Kami menghabiskan hari itu seperti sepasang remaja yang sedang dimabuk cinta. Berjalan di tepi pantai, berlarian kecil menghindari ombak, dan makan ikan bakar di warung pinggir laut. Di sana, di bawah langit biru dan debur ombak, aku melupakan statusku sebagai seorang suami dan ayah. Aku adalah Ardi, pria bebas yang sedang jatuh cinta. Bersama Riana, semua terasa ringan dan mudah. Tidak ada rengekan anak kecil, tidak ada keluhan tentang tagihan. Yang ada hanya tawa, pujian, dan janji-janji semu tentang masa depan. Namun, sepandai-pandainya aku menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Sarah mungkin tidak tahu detailnya, tapi intuisinya sebagai seorang istri tidak bisa dibohongi. Ia mulai lebih sering meneleponku di jam-jam yang ia tahu seharusnya aku sudah selesai bekerja. Mas, kok belum pulang? Katanya rapatnya cuma sampai jam 5. Aku selalu punya jawaban. Ini masih ada revisi mendadak. Sayang, sebentar lagi juga pulang. Suatu malam, saat aku sedang mandi, Sarah mungkin memberanikan diri untuk memeriksa saku celanaku yang kutinggalkan di keranjang pakaian kotor. Aku tidak tahu apa yang ia temukan. Mungkin struk pembayaran dari kafe yang bukan untuk keperluan kantor, atau mungkin ia tidak menemukan apa-apa selain kecurigaan yang semakin membesar. Saat aku keluar dari kamar mandi, ia sedang duduk di tepi ranjang, menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Pekerjaanmu berat sekali ya, Mas, akhir-akhir ini, tanyanya pelan. Begitulah, proyek besar, tanggung jawabnya juga besar, jawabku defensif, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Teman kerjamu yang namanya Riana itu, orangnya seperti apa? Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini pertama kalinya ia menyebut nama itu. Aku berusaha tetap tenang. Riana? Oh, dia tim konsultan. Kenapa memang? Tidak apa-apa. Cuma bertanya. Sepertinya kalian akrab sekali. Ya, lanjutnya.
Tatapannya lurus menusuk ke mataku, mencari kebenaran yang mati-matian ku sembunyikan. Saat itulah aku melakukan kesalahan terbesar kedua, setelah memulai perselingkuhan ini. Aku marah. Aku menggunakan amarah sebagai perisai untuk menutupi ketakutanku. Maksud kamu apa bertanya seperti itu? Kamu mulai curiga yang tidak-tidak, ya? Aku ini kerja keras di luar untuk kalian, untuk keluarga ini. Bukan untuk dicurigai setiap saat. Kalau kamu tidak percaya lagi, buat apa pernikahan ini diteruskan? Aku melihat sorot terkejut dan sakit di matanya. Aku telah berhasil membalikkan keadaan, membuatnya merasa bersalah karena telah bertanya. Ia terdiam, tidak lagi melanjutkan pertanyaannya. Malam itu, kami tidur saling memunggungi dalam diam yang paling dingin. Aku berhasil memenangkan perdebatan, tapi aku bisa merasakan sesuatu telah retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Di dalam tatapan matanya tadi, aku tidak hanya melihat kecurigaan. Aku melihat sebuah luka yang dalam, dan secercah kesadaran bahwa suaminya, pria yang ia percaya, mungkin sudah tidak ada lagi. Setelah pertengkaran malam itu, rumah kami berubah menjadi sebuah panggung sandiwara yang sunyi. Sarah berhenti bertanya. Ia tidak lagi menyinggung soal Riana, tidak lagi menyelidiki jam pulang kaku, dan tidak lagi menatapku dengan pandangan penuh selidik. Ia menarik diri ke dalam sebuah tempurung yang tak bisa kutembus. Pagi hari, ia tetap membuatkanku sarapan. Siang hari, ia tetap mengirim pesan singkat menanyakan Bima sudah dijemput atau belum. Malam hari, ia tetap menyiapkan makan malam. Semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tidak ada lagi jiwa di dalamnya. Ia bergerak seperti mesin yang terprogram. Senyumnya tidak lagi mencapai mata. Percakapan kami hanya sebatas keperluan fungsional. Mas, besok jadwal Bima imunisasi. Atau, tolong nanti mampir beli gas, sudah habis. Keheningan di antara kami menjadi begitu pekat, lebih menakutkan daripada teriakan amarah sekalipun. Awalnya, sebagian dari diriku yang egois merasa lega. Aku menganggap kemarahanku malam itu telah berhasil. Aku berpikir, ia akhirnya sadar untuk tidak mencampuri urusanku dan memberiku ruang. Aku menafsirkan keheningannya sebagai tanda menyerah, bukan sebagai tanda ia sedang mengumpulkan kekuatan. Betapa bodohnya aku. Rasa aman yang palsu ini membuatku semakin ceroboh. Aku merasa tak terkalahkan. Hubunganku dengan Riana menjadi semakin berani. Kami tidak lagi hanya bertemu di kedai kopi terpencil. Kami mulai makan malam di tempat-tempat yang lebih ramai. Suatu kali, kami bahkan makan di salah satu restoran yang cukup terkenal di dekat alun-alun Tulungagung. Aku membelikannya sebuah syal sutra saat kami tidak sengaja mampir ke sebuah butik. Aku memegang tangannya di dalam bioskop tanpa rasa takut. Aku telah membangun sebuah dunia ilusi di mana aku bisa memiliki segalanya. Status sebagai kepala keluarga yang dihormati dan kebebasan sebagai pria yang sedang jatuh cinta. Badai itu datang pada hari Selasa. Hari yang biasa saja, tidak ada pertanda apapun. Aku sedang berada di lokasi proyek, merasa puas dengan kemajuan pekerjaan. Sore itu, Sarah mengirim pesan singkat yang berbeda dari biasanya. Mas, tabletnya kok tidak bisa dipakai buka YouTube buat Bima? Katanya memorinya penuh. Boleh tolong dicek dari jauh? Aku ingat, tablet di rumah memang terhubung dengan akun Googleku untuk kemudahan sinkronisasi. Coba buka galeri fotonya. Hapus saja video-video lama yang tidak penting, biar memorinya lega. Balasku, tanpa berpikir apa-apa. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa aku baru saja menyerahkan kunci untuk membuka kotak Pandoraku sendiri. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi setelahnya di rumah. Tapi aku bisa membayangkannya dengan sangat jelas sekarang, dalam putaran penyesalan yang tak pernah berhenti ini. Aku bisa melihat Sarah duduk di sofa ruang tengah kami, membuka aplikasi Google Photos di tablet itu. Ia mungkin berniat mencari video-video lama Bima saat belajar berjalan. Ia mungkin tersenyum saat menggulir layar, melihat kenangan-kenangan indah kami. Lalu, matanya pasti berhenti pada sebuah album baru yang tersinkronisasi secara otomatis dari ponselku. Judul album itu, Trenggalek, Kunjungan Kerja. Dengan rasa ingin tahu, ia pasti membukanya. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Foto pertama bukan gambar material bangunan atau pertemuan dengan pemasok. Foto pertama adalah swafoto diriku,
dengan senyum lebar yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Dan di sampingku, dengan kepala bersandar manja di bahuku, adalah Riana. Latar belakangnya bukan pabrik atau gudang, melainkan birunya laut dan pasir putih pantai Gemah. Ia pasti terus menggulir dengan jari yang gemetar. Foto-foto kami berjalan di tepi pantai. Foto Riana yang kuambil diam-diam saat ia sedang tertawa. Foto kami berdua sedang makan ikan bakar, dengan wajah begitu bahagia. Setiap gambar adalah belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Setiap piksel adalah bukti dari dusta yang telah kurangkai dengan begitu rapi. Di sana, di dalam keheningan rumah kami, dunianya pasti runtuh berkeping-keping. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan yang meraung-raung. Yang ada mungkin hanya napas yang tercekat, dan sebuah kesadaran dingin yang membekukan seluruh jiwanya. Kebohongan suaminya kini memiliki wajah dan bentuk yang nyata. Aku tidak tahu apa-apa. Aku menyelesaikan pekerjaanku hari itu dan pulang seperti biasa. Aku membuka pintu rumah, bersiap untuk menghadapi keheningan yang sudah menjadi hal biasa. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Aku melihat Sarah sedang menata meja makan. Ia menoleh saat aku masuk dan tersenyum. Sebuah senyum tipis yang aneh, yang tidak bisa kubaca sama sekali. Mas sudah pulang? Mandi dulu, G. Aku sudah siapkan makan malam, katanya dengan suara yang terdengar sangat normal. Terlalu normal. Aku tertegun sejenak. Ini pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ia menyapaku dengan senyum seperti itu. Tidak ada lagi wajah dingin atau tatapan kosong. Tapi di balik kenormalan itu, aku merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ini bukan damai. Ini adalah ketenangan yang menakutkan. Seperti langit yang tiba-tiba cerah dan hening sesaat sebelum badai terbesar datang menghancurkan segalanya. Aku berjalan ke kamar mandi dengan perasaan tidak enak yang luar biasa. Aku tahu, sesuatu telah terjadi. Dan malam ini, sandiwara yang kumainkan akan segera mencapai babak finalnya. Aku melangkah keluar dari kamar mandi dengan handuk masih melilit di pinggang. Perasaan tidak enak itu semakin menjadi-jadi, seperti udara berat sebelum hujan badai. Di ruang makan, Sarah sudah duduk menungguku. Meja tertata rapi. Nasi putih hangat mengepul di mangkuknya, ayam goreng tersusun di piring, lengkap dengan sambal dan lalapan. Semua tampak normal, tapi aku tahu ini hanyalah fasad, sebuah panggung yang telah ia siapkan dengan cermat. Bima, putra kami, sepertinya sudah tidur lebih awal. Malam ini, panggung ini hanya untuk kami berdua. Aku duduk di hadapannya, mencoba tersenyum. Wah, rajin sekali istriku. Terima kasih ya, kataku, suaraku terdengar serak dan dipaksakan. Ia balas tersenyum, senyum yang sama tipisnya, sama anehnya. Dimakan, Mas. Nanti keburu dingin. Aku mulai menyendok nasi dan lauk, memaksakan makanan itu masuk ke kerongkonganku. Setiap suap terasa seperti menelan kerikil. Keheningan di antara kami begitu tegang, bisa kurasakan getarannya di udara. Aku terus makan dalam diam, sementara ia hanya menatap piringnya, sesekali mengaduk nasinya tanpa benar-benar makan. Lalu, ia memulai. Suaranya tenang, datar, tanpa emosi. Gimana tadi kerjanya di kantor, Mas? Lancar? Lancar. Seperti biasa, jawabku pendek, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Syukurlah kalau lancar, katanya. Ia berhenti sejenak, mengambil jeda yang terasa seperti 1 jam. Oh iya, aku jadi ingat. Kunjungan kerja kamu ke Trenggalek waktu itu gimana hasilnya? Pasti capek ya di jalan 2 hari, bolak-balik. Inilah dia. Jebakan itu telah dipasang. Dan aku, dengan bodohnya, berjalan lurus ke dalamnya. Aku masih berpegang pada keyakinan bahwa aku bisa mengendalikan situasi ini. Oh, yang itu? Ya, lumayan capek. Tapi hasilnya bagus, kok. Pemasok di sana setuju dengan semua syarat kita. Proyek jadi lebih lancar, balasku, merangkai kebohongan demi kebohongan. Aku bahkan menambahkan detail-detail fiktif tentang pertemuanku, tentang kondisi pabrik mereka, tentang betapa profesionalnya mereka bekerja. Aku berbicara terus, mengisi keheningan yang menakutkan itu dengan suaraku sendiri, berharap kebohonganku cukup tebal untuk menutupi kebenaran. Sarah mendengarkanku dengan saksama. Ia tidak memotong, tidak menyela. Ia membiarkanku menyelesaikan semua dongengku.
Saat aku berhenti bicara, ia menatapku lurus-lurus. Tatapannya dingin, menusuk, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang kotor. Kemudian, ia mengulurkan tangannya, mendorong tablet yang sejak tadi tergeletak di samping piringnya ke arahku. Layarnya menyala. Capek sekali ya, Mas? Soalnya di foto-foto ini, kamu kelihatan bahagia sekali. Bahagia yang sudah lama tidak pernah aku lihat lagi. Duniaku berhenti berputar. Di layar tablet itu, terpampang nyata album foto, kunjungan kerja Trenggalek. Gambar diriku dan Riana yang sedang tertawa di tepi pantai, dengan latar belakang matahari terbenam. Ayam goreng yang ada di mulutku tiba-tiba terasa seperti abu. Darah serasa surut dari wajahku, dan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tertangkap basah, tidak ada lagi celah untuk berbohong, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Aku membeku. Keheningan yang tadi mencekam kini pecah oleh isak tangisnya yang tertahan. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, tapi ia tidak meraung. Ia menangis dalam diam, sebuah pemandangan yang 1000 kali lebih menyakitkan. "Kenapa, Mas?" bisiknya, suaranya bergetar menahan sakit. "Kenapa kamu lakukan ini padaku? Apa salahku sampai kamu setega ini?" Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Mataku hanya bisa menatap layar tablet yang menyala terang di atas meja makan, menjadi bukti pengkhianatanku. 8 tahun kita bersama, Mas. Aku menemanimu dari nol. Dari kita masih naik motor tua kehujanan, sampai kita bisa punya rumah ini. Apa semua itu tidak ada artinya sama sekali buat kamu? Lanjutnya, setiap kata adalah sebuah tamparan keras bagi nuraniku. Aku terpojok. Rasa malu, rasa bersalah, dan kepanikan bercampur menjadi satu. Dan di tengah kepanikan itu, egoku mengambil alih. Alih-alih memohon ampun, alih-alih bersujud mengakui kesalahanku, aku justru memilih perisai terakhir yang kumiliki, serangan. Aku capek, Sarah, suaraku meninggi, gemetar karena emosi yang tak karuan. Aku capek dengan semua rutinitas ini. Kamu sibuk dengan Bima, sibuk dengan rumah. Kamu tidak pernah lagi melihatku. Aku butuh orang yang bisa mengerti aku, yang bisa menghargaiku. Jadi ini salahku, tanyanya tak percaya, air matanya semakin deras. Aku tidak bilang ini salahmu. Tapi aku lebih bahagia bersamanya. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat terkutuk yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Kalimat yang bahkan saat mengucapkannya, aku tahu aku akan menyesalinya seumur hidup. Setelah kalimat itu terucap, tangis Sarah berhenti seketika. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Wajahnya yang tadi dipenuhi luka dan kesedihan, kini berubah menjadi kosong. Benar-benar kosong. Tatapannya tidak lagi tertuju padaku, melainkan menembus jauh ke belakang. Ia seperti sudah tidak lagi melihatku. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari kursinya. Ia memunguti piringnya dan piringku yang masih berisi sisa makanan, membawanya ke dapur. Aku mendengar suara air mengalir dari keran. Beberapa saat kemudian, ia berjalan melewatiku, menuju kamar tidur, dan menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Tidak ada bantingan. Tidak ada teriakan. Hanya suara klik pelan dari daun pintu yang menutup. Dan suara itulah yang terasa paling mematikan. Aku ditinggalkan sendirian di meja makan, ditemani oleh tablet yang masih menyala dan gema dari kalimat kejam yang baru saja kuucapkan. Malam itu, aku tidak tidur di kamar kami. Aku tidak berani bahkan untuk mencoba membuka pintu yang telah ditutup Sarah dengan begitu pelan namun tegas. Aku merebahkan diri di sofa ruang tengah, ditemani oleh nyamuk dan keheningan yang memekakkan telinga. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini seolah menatapku dengan dingin, menghakimiku. Aku memutar ulang kejadian di meja makan tadi seperti kaset rusak. Suara isak tangis Sarah, tatapan matanya yang kosong, dan yang paling mengerikan, gema dari suaraku sendiri yang dengan angkuh memilih kebahagiaan semu. Sebagian dari diriku mencoba membisikkan pembenaran. Ini yang terbaik, kata suara itu. Tidak ada lagi kebohongan. Sekarang semua terbuka. Dalam kebingungan dan kebutuhan akan validasi, aku meraih ponselku. Dengan jari gemetar, aku mengetik pesan untuk Riana. Semuanya sudah berakhir. Dia sudah tahu. Ponselku bergetar beberapa saat kemudian.
Sebuah balasan muncul di layar. Kamu sudah melakukan hal yang benar, sayang. Jangan sedih. Ini artinya kita bisa memulai semuanya dari awal dengan jujur. Sekarang kamu bisa bebas. Pesan itu diakhiri dengan emoji hati. Membacanya, ada sedikit kelegaan sesaat yang menjalar di dadaku. Aku tidak sendirian. Ada seseorang yang menungguku. Aku memejamkan mata, mencoba berpegang pada perasaan itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku telah mengambil langkah yang benar menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Fajar menyingsing, tetapi ini adalah fajar yang sama sekali berbeda. Aku terbangun karena suara langkah kaki kecil. Bima sudah bangun dan berseragam sekolah. Aku melihat Sarah sedang membantunya mengancingkan baju. Pemandangan yang biasa kulihat setiap pagi, namun hari ini terasa begitu asing. Sarah melakukannya dengan senyap. Ia menyuapi Bima sarapan, menyiapkan tasnya, dan sesekali menjawab celotehan Bima dengan suara lembut. Selama proses itu, ia sama sekali tidak melihat ke arahku. Aku yang terduduk di sofa, seolah tidak ada. Aku menjadi hantu di rumahku sendiri. Ayah kok tidur di sini? Tanya Bima dengan polosnya, menunjuk ke arahku. Jantungku mencelos. Aku melihat Sarah berhenti sejenak, lalu berjongkok menyejajarkan tingginya dengan putra kami. Ayah tadi malam kecapean, jadi ketiduran di sofa. Ayo, Nak, nanti terlambat. Hari ini diantar Om Doni dulu ya, katanya, merujuk pada tetangga kami yang anaknya satu sekolah dengan Bima. Ia bahkan telah mengatur segalanya agar Bima tidak perlu berinteraksi denganku. Setelah Bima berangkat, keheningan kembali menyelimuti rumah. Tapi keheningan kali ini terasa lebih aktif, lebih bertujuan. Sarah berjalan ke kamar tidur kami, dan keluar beberapa saat kemudian sambil membawa 2 buah koper besar. Koper yang biasanya kami gunakan untuk liburan atau mudik lebaran. Tanpa menatapku, ia membuka lemari pakaian dan dengan tenang mulai mengeluarkan kemeja-kemejaku, celanaku, dan semua barang milikku, lalu melipatnya satu persatu dan memasukkannya ke dalam koper. Aku hanya bisa menatapnya dengan mulut ternganga. Aku mengira akan ada lebih banyak drama, lebih banyak tangisan, atau mungkin teriakan. Aku mengira kami akan melalui proses perdebatan panjang yang melelahkan. Tapi ini, tindakannya yang hening, metodis, dan efisien ini jauh lebih brutal. Ia tidak lagi menganggapku sebagai partner untuk berdebat. Ia menganggapku sebagai masalah yang harus segera disingkirkan. Sarah, apa yang kamu lakukan? Akhirnya aku berhasil bersuara. Ia tidak berhenti. Tangannya terus bergerak, mengambil kaos-kaosku dari laci. Aku bangkit dari sofa, menghampirinya. Sarah, hentikan. Kita perlu bicara baik-baik. Saat itulah ia berhenti. Ia meletakkan selembar kemeja yang sedang ia lipat, lalu berbalik menghadapku. Wajahnya tenang, matanya dingin seperti es. Tidak ada lagi sisa air mata atau luka di sana. Yang ada hanya keputusan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas, katanya, suaranya datar dan tanpa getar. Kamu sudah memilih tadi malam di meja makan. Kamu bilang, kamu lebih bahagia bersamanya. Ia menatap lurus ke mataku. Kalau begitu, sekarang pergilah. Pergilah ke kebahagiaanmu itu. Jangan menunda-nunda lagi. Ia menunjuk ke arah 2 koper yang sudah terisi setengah penuh. Barang-barangmu yang penting sudah aku siapkan. Sisanya, yang tidak muat, nanti bisa kamu ambil lagi kapan-kapan. Silakan. Kata, silakan, itu diucapkannya dengan penekanan yang sopan, namun terasa seperti usiran paling telak yang pernah kuterima. Aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Aku adalah tamu yang diminta untuk segera pergi. Aku menatap sekeliling. Aku melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding, sofa tempat Bima sering melompat-lompat, dan dapur tempat Sarah memasak ribuan kali untukku. Semua terasa begitu jauh, seolah milik orang lain. Aku berdiri mematung di antara 2 koper yang terbuka, simbol nyata dari pengusiranku. Ilusi bahwa aku memegang kendali, ilusi bahwa aku memiliki 2 dunia, hancur berkeping-keping. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, gelombang penyesalan yang sesungguhnya mulai menghantamku. Bukan lagi rasa bersalah karena telah berbohong, tetapi sebuah teror mengerikan dari kesadaran bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku telah diusir dari surgaku sendiri, oleh keputusanku yang paling bodoh. Dan aku tahu,
ini barulah permulaan. Aku menyeret dua koper itu keluar dari pintu. Suara rodanya yang berderit di atas paving blok terasa seperti menggores gendang telingaku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Pintu rumah itu tertutup rapat, dan di baliknya ada seluruh kehidupanku yang baru saja kucampakkan. Dalam keadaan linglung, aku memasukkan koper ke dalam mobil dan melaju tanpa tujuan. Pikiranku kosong. Aku hanyalah seorang pria dengan dua koper dan sebuah mobil, terombang-ambing di kota kelahiranku sendiri. Satu-satunya pelabuhan yang terlintas di benakku adalah Riana. Aku menepikan mobil di Jalan Soekarno-Hatta yang ramai, lalu meneleponnya. Aku diusir dari rumah, kataku, suaraku terdengar lebih rapuh dari yang kuduga. Apa? Serius, sayang, ada nada kaget dalam suaranya. Ya sudah, kamu ke kos aku saja dulu. Tenangkan diri di sini. Ada jeda sejenak, sebelum ia menambahkan, barang-barangmu banyak banget, enggak? Kos aku tidak terlalu besar, soalnya. Pertanyaan praktis itu, entah kenapa, terasa seperti tamparan kecil. Di tengah kehancuranku, yang ia pikirkan adalah ukuran kosnya. Ini adalah realitas pertama yang menyambutku. Hubungan kami yang selama ini hanya berisi tawa, makan malam, dan pertemuan rahasia, kini harus berhadapan dengan masalah nyata. Dua koper besar milik seorang pria yang baru saja menjadi tunawisma. Aku tiba di rumah kosnya yang disebut eksklusif. Ruangannya bersih dan modern, tetapi sempit. Dua koperku langsung memakan sebagian besar ruang yang tersedia, membuatnya terasa sesat. Riana menyambutku dengan pelukan, tetapi aku bisa merasakan sedikit kecanggungan. Malam itu, kami makan mie instan karena ia tidak punya bahan makanan. Saat aku mencoba memejamkan mata di kasurnya yang jauh lebih kecil dari kasurku di rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan Bima. Apakah ia sudah tidur? Apakah ia mencariku? Aroma parfum vanila Riana yang dulu begitu memabukkan, kini terasa asing dan menusuk hidung. Beberapa hari berlalu seperti dalam kabut. Kebebasan yang Riana janjikan terasa seperti sebuah penjara baru yang lebih sempit. Aku merindukan suara berisik Bima, aku merindukan omelan Sarah, aku bahkan merindukan hal-hal kecil seperti posisi cangkir kopiku di pagi hari. Seminggu setelah aku pergi, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Dari Sarah. Isinya singkat, dingin, dan formal. Mas, aku minta waktumu besok jam 10 pagi di rumah. Ada beberapa hal penting yang harus kita selesaikan. Sebuah harapan kecil yang bodoh sempat bersemi di hatiku. Mungkin ia merindukanku. Mungkin ia ingin bicara, mencari jalan keluar. Dengan harapan itu, aku datang ke rumah keesokan harinya, tepat jam 10. Rumah itu tampak sama, tetapi terasa berbeda. Lebih lengang. Aku masuk dan mendapati Sarah sudah menungguku di ruang tamu. Ia tidak lagi mengenakan daster. Ia memakai blus sederhana dan celana panjang. Rambutnya tergerai rapi. Ia terlihat kuat. Wajahnya tenang, dan sorot mata terluka yang kulihat di meja makan malam itu telah lenyap, digantikan oleh ketegasan yang membuatku gentar. Silakan duduk, katanya tanpa basa-basi. Aku duduk di sofa yang terasa asing. Tidak ada tawaran minum, tidak ada pertanyaan basa-basi. Ia langsung ke pokok permasalahan. Ia menyodorkan selembar kertas berisi rincian biaya hidup Bima setiap bulannya. Ia berbicara tentang proses pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama, tentang hak asuh anak. Ia membahas semuanya dengan kepala dingin, seolah sedang memimpin sebuah rapat bisnis. Aku hanya bisa mengangguk dan menyetujui semuanya, merasa semakin kecil dan tidak berdaya di hadapannya. Setelah semua urusan teknis itu selesai, ia terdiam sejenak. Inilah momen yang kutunggu, pikirku. Momen di mana ia akan menunjukkan emosinya. Tapi aku salah. Ia menatap tangannya, tangan kiri yang selama 8 tahun ini selalu kugenggam. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan sangat disengaja, ia mulai menarik cincin kawin emas dari jari manisnya. Cincin yang kusematkan di sana pada hari pernikahan kami, di hadapan penghulu dan para saksi, diiringi janji suciku yang kini telah kulanggar. Cincin itu akhirnya terlepas dari jarinya. Ia mengulurkan tangannya ke arahku, dengan telapak tangan terbuka. Di tengah telapak tangannya, benda kecil itu berkilau di bawah cahaya lampu. Ini milikmu, katanya, suaranya tetap datar,
tetapi setiap suku katanya menghantamku seperti palu godam. Aku mengembalikannya. Aku ragu-ragu, tetapi akhirnya mengulurkan tanganku dan mengambil cincin itu. Saat benda itu jatuh ke telapak tanganku, rasanya begitu dingin. Sangat dingin. Aku menatap lingkaran emas itu. Ini bukan lagi sekadar perhiasan. Ini adalah simbol dari 8 tahun tawa, tangis, perjuangan, dan kebersamaan. Ini adalah simbol dari sup hangat saat aku sakit, dari begadang bersama saat Bima demam, dari mimpi-mimpi yang kami bangun di atas pondasi cinta dan kepercayaan. Dan kini, semua itu telah mati, tergeletak dingin di telapak tanganku. Pada saat itu, bayangan Riana, janji kebahagiaan baru, dan ilusi kebebasan, semuanya lenyap seperti asap. Yang tersisa hanyalah kenyataan yang telanjang dan brutal. Aku telah menukar sebuah permata asli dengan sepotong kaca yang berkilau. Aku telah menghancurkan duniaku sendiri. Penyesalan yang kurasakan bukan lagi sekadar gelombang, melainkan tsunami yang menenggelamkan seluruh kesadaranku, membuatku sesak napas. Aku mengangkat wajahku, ingin mengatakan sesuatu. Maaf. Jangan. Aku salah. Tapi sudah terlambat. Sarah sudah berdiri. Urusan kita sudah selesai, katanya, seolah menutup sebuah buku. Ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku termangu, menatap cincin dingin di tanganku, simbol tak bernyawa dari semua yang telah hilang karena kebodohanku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa menyetir pulang ke kos Riana hari itu. Yang kuingat hanyalah beratnya cincin itu di sakuku dan dinginnya yang seolah menjalar ke seluruh tubuhku. Sejak hari itu, semuanya berubah. Proses perceraian kami berjalan cepat dan sunyi, tepat seperti yang diinginkan Sarah. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran. Hanya ada tanda tangan di atas meterai dan ketukan palu hakim di Pengadilan Agama Tulungagung yang terasa seperti paku terakhir untuk peti matiku. Aku mencoba menjalani kebahagiaan yang telah kupilih. Aku tinggal bersama Riana. Kami mencoba membangun kehidupan baru. Tapi sebuah bangunan tidak akan pernah kokoh jika fondasinya adalah reruntuhan dari bangunan lain. Tawa Riana yang dulu terdengar merdu, kini seringkali terasa dangkal. Perhatiannya yang dulu membuatku melambung, kini terasa menuntut. Sifatnya yang bebas dan tanpa beban, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata berarti sebuah kecerobohan dan kurangnya tanggung jawab. Kami mulai sering bertengkar karena hal-hal sepele. Tentang tagihan yang lupa ia bayar, tentang rumah kos yang selalu berantakan, tentang kecemburuannya setiap kali aku termenung. Ia ingin aku sepenuhnya menjadi miliknya, tetapi ia tidak sadar bahwa yang ia dapatkan hanyalah cangkang kosong. Jiwaku, hatiku, semuanya tertinggal di rumah itu, di hari di mana Sarah mengembalikan cincin kawinku. Hubungan kami yang lahir dari percikan api, padam dengan cepat saat dihadapkan pada kenyataan hidup yang membosankan, menyisakan abu yang dingin. Pukulan terakhir datang sekitar 6 bulan setelah perceraian kami. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang berbelanja sendirian di Apollo Supermarket. Dari ujung lorong, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Sarah. Ia sedang mendorong troli, dan di sampingnya, Bima sedang tertawa sambil memegang sebungkus biskuit. Dan Sarah, ia ikut tertawa. Bukan senyum lelah atau senyum tipis yang kuingat. Itu adalah tawa lepas yang tulus, yang sampai membuat matanya sedikit berair. Tawanya yang dulu pernah menjadi alasan aku jatuh cinta padanya. Ia terlihat berbeda, lebih segar, lebih ceria. Ia memotong rambutnya sebahu, dan ia tampak begitu ringan, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Saat itulah aku sadar sepenuhnya. Aku bukanlah dunianya. Aku adalah bebannya. Dan kini, tanpa aku, ia justru menemukan kembali cahayanya. Ia bahagia. Benar-benar bahagia. Sementara aku, sang pengejar kebahagiaan, justru tersesat dalam kegelapan yang kuciptakan sendiri. Aku segera berbalik, bersembunyi di balik rak sabun. Jantungku berdebar kencang menahan sakit yang luar biasa. Aku tidak sanggup melihatnya. Malam itu, aku dan Riana mengakhiri hubungan kami. Tidak ada pertengkaran hebat, hanya sebuah kesepakatan dalam diam bahwa kami berdua sama-sama salah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kini, setahun telah berlalu. Aku tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap hari aku bekerja, pulang,
dan menatap dinding yang kosong. Cincin kawin itu masih kusimpan di laci meja. Benda itu adalah sauh yang menahanku di lautan penyesalan. Terkadang, di sore hari, aku akan pergi ke alun-alun Tulungagung sendirian. Aku duduk di bangku, melihat keluarga-keluarga kecil yang sedang bermain dan tertawa. Aku melihat bayangan diriku, Sarah, dan Bima di setiap dari mereka. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan, kebebasan dari rutinitas. Tapi aku kehilangan semua yang kubutuhkan. Sebuah rumah, sebuah keluarga, dan seorang wanita yang mencintaiku dengan tulus. Penyesalan ini tidak berteriak. Ia berbisik setiap saat, menjadi gema abadi di dalam ruang hatiku yang kini telah hampa. Dan aku tahu, aku akan hidup dengan gema ini, selamanya. Kisah Ardi adalah sebuah pengingat yang menyakitkan untuk kita semua. Sebuah cerita tentang betapa rapuhnya sebuah komitmen ketika rasa syukur telah hilang. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Pertama, jangan pernah menganggap remeh kehadiran dan pengorbanan pasangan yang tulus. Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Seringkali itu hanyalah ilusi optik yang menipu mata kita dari keindahan taman yang kita miliki sendiri. Kedua, komunikasi adalah kunci. Banyak keretakan dalam hubungan dimulai dari keheningan, dari asumsi, dan dari ketidakmampuan untuk menghargai pasangan sebagai teman bicara. Sebelum mencari pendengar di luar, pastikan kita sudah benar-benar mencoba mendengar dan didengar di dalam rumah. Dan yang terakhir, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Keputusan yang didasari oleh emosi sesaat dan godaan duniawi seringkali harus dibayar dengan penyesalan seumur hidup. Karena kehilangan terbesar bukanlah kehilangan harta, tetapi kehilangan orang yang menjadi tempat kita untuk pulang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Kami ingin sekali mendengar pendapat kalian. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari kisah Ardi dan Sarah? Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan yang paling penting, dukung kami dengan menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.